Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah, bincang bersama sahabat Wahyu sudah sampai ke episode 14. Nah, ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan mudah-mudahan sahabat Wahyu tidak bosan untuk menyimak bincang bersama sahabat Wahyu ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang panas dinginnya relasi pemimpin negara dan ulama. Bahwa hadirnya pemimpin di tengah masyarakat adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang pasti. Sejak manusia hadir di muka bumi, mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi itu perlu diatur dan diurus agar tidak terjadi masalah besar gitu, agar terjadi harmonisasi gitu. Disinilah perlu pemimpin yang mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah umat gitu, masalah-masalah masyarakat. Nah, salah satu fenomena unik gitu yang terjadi di bulan November. Nah, bulan November ini kan juga Hari Pahlawan ya. Kita tahu bahwa memang pejuang-pejuang di Indonesia ini lahir dari rahim ulama. Kita ketahui kan dari siapa, Jenderal Sudirman, Bung Hatta, kita ketahui Syekh Hashim Ashari yang beliau menggaungkan jihad pada saat peperangan kemerdekaan dahulu. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bahwa di bulan ini Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan yang luar biasa gitu. Dan fenomena yang tidak kalah menarik juga yaitu ketika beberapa hari yang lalu imam besar itu pulang ke tanah air gitu. Meski ia bukan seorang pemimpin formal gitu kan, namun ada jutaan orang yang menjemputnya gitu di bandara. Nah, ini melebihi penjemputan pemimpin formal selevel presiden ataupun menteri, gubernur, bupati, camat, bahkan kepala desa gitu. Ini menjadi fenomena yang sangat menarik, sahabat Wahyu. Nah, banyaknya para penjemput ini diduga salah satu faktornya karena memang dipicu oleh pernyataan pemimpin formal di negeri ini, sahabat Wahyu. Jadi salah satu pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa ya silahkan dijemput kalau memang ada pengikutnya gitu. Nah, karena katanya bahwa jumlah pengikut imam besar ini hanya sedikit gitu. Tidak seperti Khomeini di Iran. Nah, ini menambah semangat para penjemput yang semula sudah semangat karena ingin menyambut pemimpin mereka, bahkan mereka rela jalan kaki, gitu kan, berkilo-kilometer jauhnya, belum lagi ada puluhan juta yang merindukan dan mendoakan beliau supaya bisa kembali ke tanah air. Nah, fenomena ini termasuk barang langka, gitu kan. Tentu tak semua pemimpin bisa memiliki relasi dengan para pendukungnya seperti ini. Karena pemimpin yang dicintai, gitu kan, karena ada pemimpin yang dicintai, ada pula pemimpin yang dibenci, gitu kan. Pemimpin yang baik, nah tentu selalu dirindukan publik, selalu dirindukan rakyatnya, selalu dirindukan umatnya, gitu kan. Ucapan dan tindakannya akan dijadikan teladan, gitu kan. Bahkan dicatat di tinta emas dalam lembaran sejarah gitu. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas bagaimana relasi antara pemimpin negara dan ulama gitu. Untuk itu saya akan mengundang narasumber kita yang insya Allah sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Rocky? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, saya lihat mukanya cerah banget Bung Rocky hari ini dan background-nya juga bagus banget ini. Ada salah satu masjid, di situ sepertinya ada danau atau laut Bung Rocky. Oh, laut Kayaknya ini. nyaman banget kalau kita bakar ikan di situ Bung Rocky. Ini Masjid Al-Alam Kendari, Oh, Sultra. baik-baik. Nah, di tengah laut dibikinnya ini. Oh, di tengah laut. Jadi seperti masjid apa yang di Palu itu ya Bung Rocky ya? Masjid Apung dia. Baik Bung Rocky. Kali ini kita membahas relasi terkait hubungan antara pemimpin negara dengan ulama begitu Bung Rocky. Pertanyaan pertama, seharusnya relasi antara pemimpin negara dan ulama itu seperti apa Bung Rocky? Apakah memang harus menjadi rivalitas atau saingan gitu kan ya? Atau saling mendukung, saling menasihati atau bagaimana Bung Rocky? Ya. Pemimpin ini kan ada dua ya. Ada pemimpin yang formal dan ada pemimpin yang informal gitu. Pemimpin formal itu pemimpin yang menjabat secara formal di institusi kenegaraan. Iya. Jabatan politik atau jabatan eksekutif itu pemimpin formal.
Kalau pemimpin informal itu memang pemimpin yang tumbuh bersama masyarakat, tapi dia tidak punya jabatan formal, tidak jadi pejabat negara, tidak jadi pejabat di eksekutif maupun yudikatif ataupun di legislatif, dia tidak menjabat itu. Tetapi secara real dia dijadikan panutan, dijadikan teladan bagi rakyatnya atau umatnya. Itu pemimpin informal. Walaupun dia tidak punya jabatan legal yang formal gitu ya di struktur pemerintahan, tetapi di tengah-tengah umat dia punya pengaruh yang sangat besar dan dia dijadikan teladan, dijadikan contoh karena memang ucapan dan tindakannya yang dicatat oleh rakyatnya itu memang berkesan dan layak dijadikan contoh sehingga dia punya relasi dan pengaruh yang kuat terhadap masyarakatnya. Apapun yang diucapkan orang percaya gitu. Dan mereka mengikutinya gitu, dicintai sekali oleh rakyat. Itulah pemimpin informal. Tapi pemimpin informal ini dia tidak memiliki legalitas formal, tidak menjabat sebagai misalnya pejabatan negara, misalnya bupati, wali kota, DPR ataupun hakim dan sebagainya. Dia tidak menjadi itu. Nah, tetapi dia punya hubungan yang kuat dan relasi yang kuat terhadap masyarakatnya. Nah, itu bedanya antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Lalu bagaimana hubungan atau relasi yang ideal antara dua pemimpin ini, yaitu pejabat negara dan pemimpin informal yang punya masa real ataupun yang dijadikan teladan bagi masyarakatnya. Sementara kebanyakan pemimpin formal kan dia tidak banyak janji mungkin kepada masyarakat tapi belum ditepati sehingga trust atau kepercayaan masyarakat kepada pejabat formal itu lebih rendah dibandingkan pemimpin informal gitu. Jadi orang kalau dibilangin ustadznya mereka lebih percaya. Jadi dibilang kiainya mereka lebih percaya. Kalau dibilangin oleh Habib mereka lebih percaya gitu. Iya. Sepanjang hidup mereka melihat misalnya dicatat ya sama masyarakat tuh, sepanjang hidupnya ketika ngomong itu tidak pernah salah atau tidak pernah mengingkari, ketika berjanji tidak pernah berdusta gitu. Iya. Ini memang yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat formal. Kebanyakan pejabat formal itu ketika dia ingin menjadi pejabat formal kan kampanye atau ngomong di depan publik gitu ya. Nah itu biasa publik mencatat ini ucapannya dulu ngomong gini kok sekarang nggak dilakukan misalnya gitu. Itu dicatat oleh publik. Sehingga kebanyakan, ini tidak semua ya tapi saya bilang kebanyakan pejabat publik ataupun pejabat formal itu trustnya kepada masyarakat itu tidak sekuat dengan pemimpin formal yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Itu membedakannya. Nah, bagaimana relasi yang idealnya? Nah, ini saya teringat nih pesan dari salah satu guru saya. Dia dulu ketua STPDN di tahun 95. Jadi saya waktu lulus STPDN, sebelum bertugas ke Papua, saya sempat singgah ke rumah beliau untuk ya biasalah. Namanya anak ya, pingin melapor, kemudian pingin minta doa gitu ya. Datang ke rumahnya di Bandung. Namanya Bapak Sartono Hadi Sumarto, ketua STPDN yang pertama itu. Saya datang ke sana, kemudian ditanya mau tugas di mana, saya bilang mau tugas di Papua. Nah pesan dia begini, pokoknya kalau mau selamat, ikuti saja perintah dari para pemimpin-pemimpin formal yang ada di pemerintahan, ikuti saja apa mau mereka. Tetapi jangan lupa, harus selalu datang dan dekat dengan para pemimpin informal, datangi mereka, minta nasihat kepada mereka. Kalau itu bisa digabungkan, maka akan jadi pemimpin yang hebat, yang baik dan selamat. Begitu, yang saya ingat betul itu. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa pemimpin informal itu tempat kita untuk datang, gitu, mengadu, meminta nasihat, meminta doa. Di situ posisinya sebenarnya. Jadi kalau kita gundah, kita susah menghadapi persoalan-persoalan di pemerintahan, semestinya datang kepada kiai, kepada ulama, gitu. Minta nasihat, minta doa, minta barokahnya gitu itu. Harusnya idealnya begitu. Jadi kalau menurut saya hubungan antara relasi antara pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara dengan ulama atau pemimpin informal semestinya itu seperti alarm. Nah, jadi seorang pejabat publik, sebagai pejabat negara itu mestinya masang alarm. Seperti kalau kita takut kena bencana tsunami gitu ya. Nah, pasang alarm supaya kalau mau ada tsunami sudah bunyi duluan gitu. Jadi sebelum tsunami-nya datang sudah ada bunyi duluan. Nah itu sebenarnya pejabat informal itu memberikan nasihat, memberikan petunjuk itu seperti itu. Sebelum kita salah melangkah gitu ya,
baik kita tanya alarmnya itu gitu. Nanya dulu kepada pemimpin-pemimpin informal itu, kepada ulama, kepada ustadz, tanya, benar nggak kebijakan yang saya mau buat itu seperti ini? Salah tidak? Gitu harus tanyakan gitu. Nah, contoh lain misalnya kalau kita tidur ya. Kita tidur kemudian ingin bangun jam 3 karena ingin sholat malam misalnya. Tentu kita ingin tidur kemudian kita pasang jam waker atau alarm dibunyikan. Kalau kita orang yang memang niatnya baik ingin bangun malam gitu ya, tentu begitu alarmnya bunyi kita bangun. Dan berterima kasihlah sama alarm itu, alhamdulillah sudah bisa bangun. Tetapi kalau kita memang niatnya tidak baik, justru alarmnya yang kita maki-maki, kita marahin, bahkan kita matikan. Atau bahkan kalau saking marahnya alarmnya yang bunyi itu kita banting sekalian kan gitu. Ada nggak yang begitu itu kan? Iya ada. Itulah cermin seorang pemimpin gitu ya, yang ketika dia emosional, tidak menggunakan niat baik dan rasional yang baik, ketika menghadapi alarm yang bunyi itu, dia panik, atau bahkan dia emosi, alarmnya yang dibanting, dimatikan, bahkan mungkin kalau saking marahnya diambil jam bekernya dimasukkan ke dalam ember atau dimasukkan dalam comberan. Sudah diam dia kan gitu. Tetap betul diam, tapi dia belum tentu selamat atau bisa jadi dia terlambat bangun. Nah ini yang menunjukkan bahwa seorang alarm atau seorang pemimpin yang baik, dia harus punya relasi yang baik, semua potensi yang ada, apalagi itu pemimpin informal yang punya pengaruh kuat terhadap masyarakatnya. Ini harusnya dioptimalkan untuk membangun kekuatan kepemimpinan dia. Ini menurut saya sih situ ya. Baik, artinya memang sikap pemimpin formal itu memang ya itu harus menjadikan ulama itu layaknya alarm tadi ya Bung Rocky ya. Jadi menjadi pengingat itu kan, memberikan nasihat, menjadi tempat dimintai nasihat begitu ya apabila terdapat permasalahan yang memang tidak terselesaikan gitu kan. Jadi ada yang mengingatkan begitu kan ya Bung Rocky. Nah, pertanyaan yang kedua, kemudian kalau fungsi ulamanya sendiri terhadap pemimpin negara itu seperti apa, Bung Rocky? Ya, kalau ulamanya harus memerankan diri sebagai alarm yang baik gitu. Dia harus memberikan nasihat terbaik yang benar yang bisa menyelamatkan pemimpin itu dari persoalan kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat nanti. Kan gitu ya, kalau ulama itu kan pemikirannya itu kan harus di dunia dan akhirat itu. Jangan hanya berpikir dunia, kalau cuma berpikir dunia mah biar saja itu siapapun bisa kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pemimpin formal itu memerlukan nasihat, petunjuk, solusi gitu ya. Iya. Akan arah gitu ya. Kan tadi fungsi ulama itu kal nujum, seperti bintang yang memberikan petunjuk. Gitu. Bintang itu posisinya di atas dan memberikan arah petunjuk. Jadi nanti pemimpin ini kalau ada masalah, sebelum dia mengambil kebijakan, semestinya mendatangi ulama gitu, mendatangi alarmnya gitu. Ini arahnya benar tidak gitu, salah tidak gitu. Nah, fungsi ulama adalah memberikan arah terbaik, nasihat terbaik yang tulus, yang muncul dari ya biasanya kalau ulama sih tulus ya. Dia muncul dari memang kepakaran dia, keahlian dia dengan memang tanggung jawab dia sebagai al-ulama'u warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Ulama itu kan orang yang pewaris para nabi dan orang yang paling takut dengan Allah. Sehingga dia harusnya ketika ada ulama ada pemimpin negara datang atau pemimpin pemerintahan datang atau pejabat formal datang kepada dia, maka dia akan memberikan nasihat terbaik. Memberikan doa-doa terbaik untuk kemaslahatan semua. Memberikan arah yang panduan yang terbaik. Jadi tidak yang asal-asalan atau tidak asal itu. Dan bukan sesuai arah yang diminta oleh tadi dipesan oleh pejabat tadi gitu. Kalau pejabatnya dia ingin A, tapi menurut ulama itu salah, harus ulamanya tegas mengatakan itu salah. Nah, untuk bisa mengatakan itu salah, maka ulama itu harus posisinya didatangi, bukan mendatangi gitu. Jadi, idealnya ulama itu ada di tempat, kemudian para pejabat itu yang mendatangi ulama, bukan sebaliknya, ulamanya datang ke pejabat. Jadi nggak boleh Bung Rocky ketika ulama datang ke pemimpin negara? Nah, kalau mendatangi, sulit untuk memberikan nasihat gitu.
Biasanya kalau udah masuk ke dalam istana, masuk ke dalam ruangan mereka, tentu suasananya berbeda dengan ketika dia didatangi. Kan positioning ya, ketika Iya. dia didatangi, dimintai nasihat, tentu dia akan memberikan nasihat bebas sesuai dengan apa yang dia ingin ketahui dan dia ingin arahkan. Kalau dia sengaja datang ke dalam istana, baru masuk istana udah kagum-kagum dia nih, banyak pengawal, banyak fasilitas yang mewah, apalagi dia diberikan fasilitas, diberikan hadiah. Ini menggoyahkan, bahkan mungkin bisa jadi membuat dia tidak objektif dalam memberikan nasihat atau saran kepada penguasa tadi. Memang idealnya penguasalah yang datang, karena disitulah letak bahwa ulama itu seperti bintang tadi, memberikan arah dan panduan yang didatangi, dilihati, bukan mendatangi gitu. Nah, ini yang berbahaya kalau ulama yang mendatangi gitu. Kalau ulama mendatangi, tentu biasanya tidak bisa memberikan saran terbaik. Tapi kalau dia didatangi, dia akan memberikan saran terbaik. Nah, ini terjadi di masa-masa perjalanan sejarah itu, mencatat banyak sekali sejarah, di mana para ulama yang dia didatangi, dia akan memberikan nasihat yang ideal. Gitu. Ada banyak kisah itu. Nah, para khalifah dulu itu mendatangi ulama itu dia antri itu. Nah, kecuali kalau urusan umat lain, tapi kalau untuk urusan pribadi bertanya, maka dia harus seperti umat yang lain. Ini kemuliaan ulama-ulama dulu ya gitu. Dan tentu ulama-ulama kita yang sekarang juga banyak yang ulama-ulama baik ya, yang kualitasnya sangat hebat, penghafal Al-Qur'an, ilmunya tinggi, ya tentu kita sangat hormat lah. Harusnya para pemimpin negara, para pemimpin pemerintahan tuh memposisikan mereka itu seperti bintang tadi, seperti alarm untuk memberikan arah, petunjuk, dan mintain nasihat, bahkan mintain doa. Supaya memimpin negeri, memimpin jabatannya itu bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan pertolongan Allah. Jadi memimpin itu berat. Tidak cukup dengan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Tapi memimpin itu juga butuh dukungan semua pihak. Oleh karenanya, cara pandang seorang pemimpin yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik, maka dia akan melihat semua potensi yang ada, akan dia gunakan untuk kemaslahatan rakyatnya dan untuk mensukseskan program kepemimpinannya. Itu kalau pemimpin itu memang memiliki kapasitas dan memahami betul fungsi kepemimpinannya. Sehingga dia tidak akan memusuhi satu orang pun, tidak. Karena fungsi pemimpin itu bukan untuk memusuhi rakyatnya, bukan. Pemimpin itu untuk meriayah atau mengurusi, melindungi, mensejahterakan, dan menyelamatkan rakyatnya. Itu fungsi pemimpin gitu. Jadi kalau pemimpin yang baik, tentu dia tidak akan satupun untuk memusuhi rakyatnya. Apalagi memusuhi ulama, wah itu bisa kualat itu. Ulama itu dibilang daging ulama itu beracun. Kalau dia doa bisa kualat. Kualat bisa jadi malah berbahaya bagi kepemimpinannya dan juga bagi keturunan-keturunannya atau keluarganya. Nah, ini mungkin yang harus diingatkan kepada para penguasa gitu. Baik Bung Rocky. Kita sampai di sesi apa kata mereka, Bung Rocky. Ada sahabat Wahyu yang bertanya, Bung Rocky, gimana mau relasinya terjalin gitu, sedangkan yang terjadi justru misalkan anti kritik gitu, ketika ada ulama, ada tokoh, ada ya masyarakat ataupun pengamat, bahkan cendekiawan yang ketika menasihati itu justru misalkan dikriminalisasi, dipenjara. Gimana mau harmonis gitu, Bang Rocky? Gimana tanggapan Bung Rocky terkait pertanyaan ini, Bung Rocky? Ya, ini memang persoalannya ada di dua pihak ya kalau menurut saya. Yang pertama pihak pertama di pihak penguasa sendiri atau para pejabat negara itu sendiri. Karena memang dia tidak memandang bahwa harus memiliki alarm atau petunjuk untuk menyelamatkan dia dan masyarakatnya. Kedua, mungkin dari para ulamanya sendiri itu mungkin juga tidak memberikan saran terbaik untuk pemimpinnya, sehingga kalau itu terjadi hubungannya biasa kurang harmonis. Tapi biasanya
lebih dominan ketidakharmonisan itu dipicu oleh sikap arogansi dari pemimpin formal atau pemimpin negara. Dia merasa punya legalitas gitu ya, sehingga ya dia nganggap pemimpin informal itu tidak ada apa-apanya gitu. Ini kalau udah ada kesombongan begini itu alamat pemimpin ini akan jatuh jadi kehinaan. Dan sudah ada sejarah banyak sekali tuh. Banyak pemimpin-pemimpin kuat yang akhirnya di ujungnya hina gitu, jatuh. Kita punya catatan sejarah juga pemimpin-pemimpin kita, bagaimana ujung kekuasaannya Soekarno gitu ya. Didemo oleh mahasiswanya sendiri, didemo oleh rakyatnya sendiri gitu kan. Diturunkan, kemudian dia juga meninggal dalam kondisi terasingkan misalnya, tidak bebas seperti seorang presiden yang harusnya dibanggakan rakyatnya gitu. Soeharto juga demikian gitu. Nah, tentu kita tidak ingin penguasa-penguasa ke depan juga mengalami nasib yang sama seperti itu gitu. Nah, ini karena tidak harmonisan itu, karena arogansi dan kesombongan yang melekat kepada pemimpin formal dan menganggap remeh pemimpin informal. Jadi saya mengatakan bahwa ini karena kesombongan pertama, bisa juga karena ketidakpahaman fungsi seorang pemimpin formal atau seorang pemimpin pejabat negara. Padahal pejabat negara itu tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin informal. Misalnya kemarin ingin membandingkan, ada pejabat yang mengatakan, Habib itu kan pengikutnya sedikit. Itu kan meremehkan itu. Kalau sudah meremehkan itu berarti ada kesombongan di dalam dadanya, menganggap orang lain cuma sedikit. Nah, ini yang memicu hubungan yang tidak harmonis. Maka saya bilang ucapan, tindakan harusnya pemimpin formal itu harusnya bisa mengoptimalkan pemimpin informal. Kenapa? Pemimpin formal itu dia memiliki segalanya. Jadi kalau ada pemimpin formal yang kalah populer dengan pemimpin informal, berarti pemimpin formal itu tidak cakap untuk menjadi pemimpin atau kapasitasnya kurang. Kenapa? Dia punya segalanya untuk bisa melampaui popularitas atau pengaruh dari pemimpin informal. Dia punya sejuta kewenangan. Kewenangan ada semua pada dia karena dengan legalitas formalnya itu. Dia punya ribuan kewenangan di situ. Dia punya kewenangan apapun bisa dia perintahkan itu. Dan dia juga punya ribuan sarana dan prasarana yang dia bisa gunakan untuk mendukung mobilisasi, mendukung kepemimpinannya. Coba bayangkan seorang presiden tuh, dia kalau mau disambut gitu ya, misalnya dia pulang dari kunjungan luar negeri misalnya, dia ingin disambut, dia tinggal perintahkan saja, semua menteri baris temui saya langsung rapat di bandara. Dia juga bisa memerintahkan menteri pendidikan misalnya, saya ingin semua anak-anak mahasiswa, semua anak-anak SLTA, semua anak-anak SMP misalnya, untuk diliburkan hari ini, kita apel dulu di lapangan. Misalnya begitu, upacara di lapangan. Dia bisa memerintahkan itu. Kenapa? Dia punya segala kewenangan itu. Dan semua sarana dan prasarana yang dia bisa perintahkan. Dia bisa memerintahkan pasukan, dia bisa memerintahkan polisi, dia bisa memerintahkan menteri-menterinya. Semua dia bisa perintahkan. Sehingga tadi saya bilang, dengan segudang kewenangan, segudang sarana dan prasarana, segudang institusi yang bisa dia kendalikan. Nah, kalau dia merasa ada yang menyaingi dia seorang pemimpin formal, terus dia merasa tersaingi, ini pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan menyadari posisi penting dia, dan tidak menyadari betapa banyak kewenangan yang dia miliki. Letakkanlah fungsi pemimpin informal, letakkanlah fungsi ulama pada tempatnya, dijadikan tempat meminta nasihat, tempat meminta doa, tempat meminta arah dan petunjuk gitu ya. Nah, itu di posisinya. Ya, kemudian kalau ada program yang ingin dia sampaikan kepada ulama, kepada pengikut dan masyarakatnya, tentu lebih mudah dengan komunikasi-komunikasi politik yang baik. Nah, ini bisa mengurangi panas dinginnya hubungan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Kalau dua-duanya pihak menyadarinya itu mungkin yang baik. Baik Bung Rocky. Ya, kita ketahui bahwa pemimpin formal memiliki segala
fasilitas baik prasarana dan sarananya gitu. Tapi ketika tadi kita bahas di depan bahwa ketika trust ataupun kepercayaan masyarakat itu sudah menurun gitu kan, maka ya yang terjadi itu justru apa ya, ketidakadilan gitu di mata umat gitu kan. Artinya pemimpin formal ini akan memaksakan kehendaknya gitu Bung Rocky. Nah, pertanyaannya itu ada nggak sih gitu? Apakah memang antara pemimpin formal dan informal ini pernah disatukan gitu? Mungkin sejarah ataupun kisah yang pernah ada gitu kan, bahwa antara pemimpin formal dan pemimpin informal ini bisa berdampingan gitu kan? Apakah memang ada contohnya? Apa memang harus terpisah gitu kan? Atau terkait kepada kisah-kisah Nabi gitu kan, kisah Nabi Musa kepada Fir'aun itu kan antara pemimpin formal dan informal gitu. Tapi di satu sisi apakah ada juga antara pemimpin formal dan informal itu berdampingan gitu, selaras begitu Bung Rocky? Ya. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah sejarah ya, Iya. kita belajarnya agak netral dan tidak dibilang mengomentari fakta sekarang. Iya. Buka aja sejarah bahwa memang ada pemimpin di zaman sejarah itu yang memang terpisah antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Seorang pemimpin pemerintahan raja misalnya dengan para nabi itu yang terpisah. Iya. Kalau terpisah itu memang nampaknya menimbulkan hubungan yang kurang harmonis atau Iya. mungkin kalau misalnya itu mirip dengan sekarang ya kebetulan lah gitu ya. Misalnya pemimpin di masa Namrud dan Ibrahim gitu ya. Iya. Nah, gitu. Itu kan rajanya terpisah, nabinya yang menyampaikan dakwah terpisah gitu. Kemudian di zaman Fir'aun dan Nabi Musa yang begitu populer gitu ya. Iya. Nah, itu juga terpisah. Ada juga di masa-masa sejarah itu yang pemimpin formal dan informal itu menyatu, misalnya atau pemimpin agama dan pemimpin negara itu bersatu, atau ulama dan umaroknya bersatu. Iya. Di zaman Nabi Muhammad SAW itulah model pemerintahan yang menyatu antara pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat itu bersatu, sehingga nyaris tidak ada konflik antara ulama dan umaroknya atau antara pemimpin negara dan pemimpin ulamanya, itu tidak ada konflik, ada hubungan yang panas dingin karena mereka sebagai ulama, mereka juga sebagai pelaksana di pejabat kenegaraan, pejabat formal gitu. Nah, itu terjadi di masa Rasulullah. Di masa-masa lain ini yang dikoreksi ya. Dulu kan ada sistem kerajaan. Iya. Itu semua kekuasaan ditumpuk di tangan seorang raja. Kemudian dikoreksi dari sistem kerajaan yang otokrasi itu kalau bahasa formalnya. Kemudian dikoreksi oleh sistem demokrasi yang ingin bahwa kekuasaan juga dipegang oleh rakyat. Jadi otokrasi atau sistem kerajaan dikoreksi oleh sistem demokrasi atau sistem republik. Dan kedua sistem ini kemudian dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW dengan sistem baru, yaitu sistem di masa tahun 622 membuat kontrak sosial dengan keluarlah Piagam Madinah atau Madinah Charta atau Sahifah Madinah itu. Itulah konstitusi tertulis pertama kali di dunia yang dihadirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah pertama kali di dunia pemimpin yang menyatu antara ulama dengan pemimpin pemerintahan, pemimpin formalnya. Rasul itu sebagai kepala negara Madinah sekaligus juga sebagai pembawa risalah Nabi yang sekaligus sebagai ulama atau pendakwahnya lah gitu ya, yang mendakwahi. Jadi itu menyatu itu, pemimpin formal dan informalnya menyatu jadi satu. Dan model ini kemudian tidak hilang, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sesudahnya yang disebut kemudian oleh para khalifah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya lah. Gitu. Jadi inilah yang sebuah revolusi pemerintahan baru yang mengoreksi otokrasi dikoreksi demokrasi, kemudian demokrasi dikoreksi oleh Rasulullah Muhammad SAW dan menyatukanlah konsep pemimpin formal dan pemimpin informal itu. Baik Bung Rocky, sepertinya kita sudah hampir di penghujung acara. Kira-kira ada nggak closing statement yang bisa diberikan Bung Rocky untuk sahabat Wahyu semua Bung Rocky? Ya, kita semua memerankan diri untuk seoptimal mungkin
memberikan baik pernyataan maupun perbuatan untuk kebaikan negeri ini. Itu pertama. Bagaimana caranya? Tentu kita harus kalau bisa mengingatkan, kita mengingatkan, bisa menasihati, bisa mendoakan. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama itu. Kedua, ya tentu kita menghimbau para pemimpin yang ada di negeri ini, jangan memposisikan pemimpin formal dan pemimpin informal itu sebagai rival, diposisikan sebagai lawan. Itu jangan sampai gitu. Maka harus diposisikan sebagai mitra atau sebagai kawan untuk bersama-sama membangun negeri ini. Nah, kalau sudah memposisikan seorang pemimpin informal sebagai kawan atau sebagai tempat meminta nasihat, meminta petunjuk, tidak diposisikan sebagai tidak sebagai lawan atau musuh, itu tentu perlakuannya akan berbeda dan pernyataan-pernyataan juga akan berbeda. Maka yang langkah awal paling penting, segera memposisikan para pemimpin maupun masyarakat, posisikanlah mereka sebagai rakyat negeri ini yang memiliki potensi masing-masing, yang harusnya dikelola, dikembangkan untuk kebaikan negeri ini. Jangan dipandang sebagai musuh, jangan dipandang sebagai lawan, jangan juga dipandang sebagai enemy atau yang membahayakan. Mereka semua sesama anak negeri ini punya andil dan bisa berkarya yang baik untuk negeri ini, diberikan fasilitas, diberikan sarana, diberikan ruang untuk memberikan kontribusi terbaik. Dan kalaupun ada komunikasi yang kurang pas, segera duduk bersama, dibangun komunikasi yang baik, ketemu, bicara baik-baik. Saya pikir itu bisa menyelesaikan masalah daripada saling memberi komentar dari luar gitu, dan tidak memberikan suasana kedamaian bagi masyarakat yang ada di tengah-tengah publik. Nah, ini mungkin harus segera didorong pemimpin formal dan pemimpin informal segera ketemu. Mereka bisa saling memberikan nasihat, bisa saling memberikan kontribusi yang baik. Yang terakhir, pemimpin formal mesti menjadikan pemimpin informal itu sebagai alarm, sebagai tanda untuk kontrol dia, untuk mengingatkan dia, untuk menasihati dia, supaya jangan sampai salah langkah terlalu jauh, supaya juga bisa selamat di dunia ini, juga bisa selamat sampai di akhirat kelak. Ini harus diposisikan itu. Oleh karenanya kita berharap semua pihak, baik kita, masyarakat, dan itu sama-sama kita mendorong para pemimpin ini bisa bertemu, bisa memberikan komunikasi yang baik, bisa saling memberikan nasihat yang terbaik, dan bisa membuat negeri ini menjadi lebih aman, baik, bisa selamat, barokah di dunia, juga selamat, barokah di akhirat kelak. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara. Bincang bersama sahabat Wahyu hari ini dengan tema panas dingin relasi pemimpin negara dan ulama. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan kita, kemudian bisa mempererat kita bahwa artinya memang komunikasi yang baik itu bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis gitu. Dan mudah-mudahan ke depan hubungan antara pemimpin negara dan ulama kita semakin membaik gitu demi kepentingan dan keamanan negeri kita tercinta. Baik, saya akhiri acara bincang bersama sahabat Wahyu hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.